Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama kami Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana SMK Negeri 1 Nogosari, Boyolali. Dan kami sebagai host, Fajar Supriya Asih, bersama pemirsa semuanya dalam podcast Cinta Kanoji, cerita inspiratif tentang kita SMK Negeri 1 Nogosari. Dan tidak lupa di bulan Desember ini kita bersama-sama merasakan hari spesial buat kita, yaitu seorang ibu, tepatnya tanggal 22 Desember 2022, yang mana kita mengambil tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Dan di sini tidak lupa kita tetap menghadirkan narasumber yang hebat, yang luar biasa. Perlu kita sapa beliau-beliau yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menyapa Bunda Endang Sumarsih Tajo SPD dulu ya Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat Bunda. Alhamdulillah, suami sehat, anak-anak juga sehat, orang tua alhamdulillah juga masih sehat. Alhamdulillah. Puji kita syukur ya Bunda ya. Alhamdulillahirobbilalamin Bunda. Ya, tidak lupa untuk narasumber yang hebat juga, yaitu Bunda Endang Purwanti HSPD MPD selaku pembina Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana SMK Negeri 1 Nogosari Boyolali. Bagaimana kabar keluarga semuanya Bunda? Alhamdulillah sehat semuanya, anak sehat, suami sehat, cucu juga sehat. Alhamdulillah Sudah cucu ya Bunda ya. Bunda-bunda narasumber yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita perlu merasakan kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Tepatnya di tanggal 22 Desember ini kita merayakan namanya Hari Ibu. Kira-kira Bunda, kalau boleh kami tahu menurut Bunda, ibu, kata ibu, makna ibu menurut Bunda itu kira-kira bagaimana? Kalau Bunda Endang bagaimana? Ya kita sama-sama Endang. Oh iya, double Endang. Ya. Bunda Endang yang mana ini kan ya? Oke. Bunda Endang Tajuk terlebih dahulu. Iya Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu itu menurut saya adalah seseorang atau sosok yang sangat luar biasa Bunda. Dimana ibu ini bisa mengubah suatu peradaban Bunda. Artinya jika seorang ibu itu menjadi seorang ibu yang baik, akhlaknya baik, ketaatannya kepada Tuhannya baik, insya Allah dia bisa mendidik, merawat anak-anaknya menjadi anak yang baik. Dan ketika mereka sudah besar nanti, ketika mereka berkeluarga, mereka juga akan terdidik menjadi anak yang baik, sehingga nanti bisa merubah peradaban yang baik juga Bunda, menurut saya seperti itu. Iya, alhamdulillah, itu tadi makna ibu yang sebenarnya. Iya. Nah, kalau ibu kan kita merasakan semuanya ya. Nah, ini untuk mungkin ya, kira-kira seberapa penting peranan ibu dalam membentuk karakter anak, dan kira-kira perlu apa saja yang dipersiapkan? Kalau kami boleh memohon Bunda pembina dulu. Ya, bagaimana Bunda, kira-kira apa yang menjadi peran kita sebagai Bunda untuk karakter anak kita? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan luar biasa. Yang mana seorang ibu ini adalah anugerah buat saya. Juga ibu ini sebagai madrasah untuk anak-anak kita semuanya. Dan juga tak lupa peran seorang bapak atau ayah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga, terutama untuk imam dalam keluarga. Dan saya sebagai ibu rumah tangga kalau di rumah, dan kalau di sekolah sebagai ibu dari anak-anak peserta didik kita, yang mana dengan cara kita memberikan suatu bimbingan, memberikan suatu pengarahan, dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolahan, ini bisa akan membawa yaitu secara langsung pendidikan karakter pada anak selama kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik, yang mana memang
peran ayah di rumah itu sebagai imam, maka kita sebagai ibu di rumah itu sebagai asistennya, maka kita bisa dalam satu rumah itu bisa adanya komunikasi yang baik, berinteraktif yang baik kepada ayah, kepada anak. Ini semuanya ada komunikasi yang baik yang membuat nantinya anak-anak yang kita bimbing setiap hari itu akan mengenal. Iya, mengenal ya budaya. Ya. Dan juga pendidikan anak ini bisa dimulai dari dalam kandungan kita, terutama karena ibu-ibu ya. Nah, ini dalam kandungan ketika anak itu berumur 4 bulan. Ya. Dari dalam kandungan berumur 4 bulan, insya Allah bisa sudah diajak berkomunikasi dengan baik, walaupun masih janin ya. Iya, masih janin, tapi bisa diajak komunikasi. Bisa interaksi ya, iya, bisa interaksi begitu. Yang mana di sini dengan cara berbagai macam-macam, mungkin diajak berbicara dengan komunikasi melalui lantunan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau mungkin kita tidak bisa itu, mungkin bisa menggunakan media elektronik, mungkin ada suara-suara apa yang didekatkan di perut kita, dan juga perut kita kadang kita los-los begitu dalam bahasa Jawa, dan memanjakan ya, Bunda. Jadi ada rasa komunikasi kasih sayang terhadap calon anak kita nanti, yang mana juga nanti mungkin didoakan yang baik-baik Ibu, didoakan yang baik-baik supaya nanti lahir menjadi anak yang berpendidikan, anak yang punya karakter yang baik, mungkin juga apa yang dari harapan-harapan dari orang tuanya nanti kalau bisa menjadi anak yang baik dan sukses dan berhasil. Inilah doa seorang ibu harus mendoakan terus pada anak-anaknya. Gitu. Luar biasa sekali Bunda ya. Itu tadi Bunda Endang tadi kan bagaimana caranya mendidik karakter itu mulai dari dalam kandungan. Kalau Bunda Endang tajuk, kira-kira untuk karakter ini dibentuk mulai dari mana, dan peran kita bentuknya nanti apa kira-kira Bunda? Saya setuju sekali Bunda dengan Bu Endang Perwanti ya, bahwa memang tadi beliau mengatakan bahwa peran seorang ayah itu sangat dibutuhkan Bunda, walaupun ketika janin masih di dalam perut. Saya sangat sedih sekali Bunda ketika saya mendengar berita belum lama ini. Mungkin ini menjadi satu pelajaran dan mungkin kita mengambil hikmahnya. Kadang mungkin karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa disampaikan atau kenapa ada seorang ibu itu yang tega mungkin membuang bayinya itu itu saya pikiran saya sebenarnya kasihan tapi kita nggak tahu kan Bunda ya apa faktor penyebabnya. Tapi kalau mungkin bisa kita prediksi, mungkin salah satunya adalah mungkin kurang tanggung jawab perannya seorang suami atau mungkin seorang calon ayah mungkin di ibu menjadi mungkin bisa mungkin depresi atau kehilangan akal sehatnya mungkin Bunda ya, sehingga melakukan sesuatu yang negatif. Melakukan sesuatu yang di luar batas akhirnya itu sangat disayangkan sekali. Bahkan mungkin kalau kita lihat mungkin di bunda-bunda di luar sana banyak yang menantikan kehadiran seorang bayi, tapi beliau diberikan keanugerahan malah seperti itu karena mungkin tadi banyak faktor mungkin yang tidak bisa kita tahu atau mungkin mereka sendiri yang tahu. Itu seperti itu. Kemudian begini Bunda, kalau saya sendiri secara pribadi kebetulan saya ada 4 anak Bunda. 4 ya. Itu kalau sebenarnya saya kalau mendidik anak itu ya mengalir saja Bunda, mungkin seperti halnya bunda-bunda yang lain apalagi kalau zaman sekarang kalau kita bisa banyak belajar Bunda dari media sosial banyak mungkin artikel-artikel yang membahas tentang bagaimana mendidik anak. Kemudian banyak seminar-seminar juga kan Bunda Nah, itu semacam itu. Kalau sebenarnya didikan awal itu memang kita harus punya konsep dulu, anak itu mau dididik seperti apa. Nah, kalau konsep pendidikan saya adalah bahwa saya mendidik anak orientasinya tidak hanya sampai ketika di dunia saja, tapi orientasinya kita sampai ke kehidupan setelah dunia yaitu jadi akhirat istilahnya. Akhirat begitu Bunda. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Nah, kemudian untuk salah satunya cara saya itu adalah lebih dini mengenalkan
ini Bunda, mengenalkan 3 kata ajaib itu Bunda. 3 kata ajaib? Iya, ada 3 kata ajaib. Itu bisa dibuka di artikel-artikel banyak sekali dibahas di situ. Di antaranya adalah 1 kata terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, terima kasih berarti dari saya simpulkan T. Iya. Ya, T. Yang kedua ada kata tolong. Tolong, berarti Iya. T lagi. Iya. T lagi. Dan Ya. yang ketiga adalah kata maaf Bunda. Maaf itu berarti M saja ya Bunda, Iya. berarti TTM. Iya, TTM itu. Nah, itu Iya. harus sedini mungkin kita ajarkan karena pengalaman saya waktu masih kecil itu saya itu ketika salah ya Bunda, itu saya itu kok tidak bisa mengucapkan kata maaf. Kalau dalam bahasanya mungkin pangapura, nyuwun pangapunten dan sebagainya. Mungkin karena saya kurang terbiasa sejak kecil mengucapkan kata-kata itu. Tetapi dalam hati saya tidak menyalahkan orang tua saya Bunda, karena memang orang tua saya sudah berbuat yang terbaik buat saya. Nah, apalagi dengan kesibukan mereka yang selain mengasuh kami, kemudian mendidik kami, kemudian mereka juga banting tulang untuk mencari nafkah buat kami. Nah, itu saya tidak menyalahkan orang tua, cuma mungkin saya harus belajar menjadi ibu yang lebih baik begitu Bunda. Luar biasa. Terus, saya berikan 2 jempol Bunda. Terima kasih Bunda. Kemudian saya contohkan begini Bunda, ketika saya mengajarkan kata maaf pada anak saya itu ya itu memang dari kita Bunda. Dari Bunda kita ketika kita salah kita harus mengucapkan walaupun kita dengan anak kita. Iya, itu harus kita akui kalau kita salah. Lah dengan begitu nanti anak bisa belajar. Oh, Ibu kalau Umi minta maaf ya. Berarti kalau Umi salah itu minta maaf. Lah berarti nanti kalau saya bersalah, saya harus minta maaf. Tidak usah malu gitu ya. Iya, pernah Bunda, ada cerita Bunda anak saya yang kecil, paling kecil ini sekarang sudah umur 7 tahun Bunda. 7 tahun. Iya. Ketika usianya masih balita itu, saya punya pengalaman dia itu nangis habis dari pulang bermain dia nangis. Saya tanya, "Dek, kenapa kok kamu nangis?" Ya, katanya itu Bu ada yang nakal gitu. Lah terus kamu kenapa kok nangis? Apa sakit apa gimana? Katanya enggak. Dia menangisnya itu karena dia dinakali temannya nggak mau minta maaf kayak gitu. Jadi merasa kok dia artinya seperti punya tuntutan kalau salah itu ya harus minta maaf gitu. Tapi sudah saya jelaskan bahwa memang tidak semua orang bisa paham. Seperti itu, bisa paham seperti itu. Tapi artinya saya sudah bisa ini memasukkan konsep maaf ini ke dia sudah paham bahwa memang kalau berbuat salah itu harus minta maaf. Tapi saya yakin nanti seiring dengan berjalannya usianya nanti dia akan bisa paham. Karena itu terjadi usia dia masih balita Bunda, masih balita kayak seperti itu. Terima kasih Bundaku yang hebat-hebat ini. Begini Bunda, ada tadi mungkin saya sudah mendengar sekelumit kalimat ya. Tapi maaf ya Bunda ya. Manakala kita tadi Bunda kan bersyukur mempunyai putra-putri dari rahim Bunda semuanya. Tapi kita di lingkungan, di masyarakat itu kan tidak semuanya hal yang sama yang dirasakan oleh Bunda. Manakala ada seseorang atau ibu yang hanya pengakuan secara hukum, secara pengasuhan hak asuh kepada kita, tetapi tidak lahir dari rahim kita nyon sewu ya. Itu bagaimana cara kita mendidik, padahal kan tidak di dalam kandungan kita. Kalau tadi Bunda kan dirawat, dibimbing dari kandungan. Lah manakala tidak lahir dari rahim kita, padahal haknya sudah ke kita. Itu bagaimana Bunda caranya? Bunda Endang Purwanti dulu mungkin. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan juga yang agak mengejutkan bagi saya. Tapi maaf loh Bunda ya. Saya kira Ibu ini sama saja dalam bentuk pengasuhan terhadap anak itu sama, baik yang dilahirkan sendiri dari rahim, ada yang mungkin dari anak asuh, mungkin juga dari memang anak itu memang betul-betul akan dipelihara sendiri oleh ibu itu, yang mana dalam bentuk kasih sayang sama. Saya katakan sama itu sejak anak di luar kandungan sudah mengenal dunia, ketika baru lahir itu kita bisa membimbingnya yaitu dengan berbagai cara mungkin dengan kontak mata kita melihat dengan anak itu dengan kasih sayang, dengan senyuman, dengan seakan-akan memberikan suatu komunikasi, mungkin juga dengan pelukan, itu juga bisa membimbing, juga mungkin dengan melihat pada tatapan mata.
pegang Karena keningnya, tulus ya, karena tulusnya ya, iya, Bunda, karena ya. tulusnya itu juga bisa dengan memberikan yaitu susu yang berkualitas. Iya, 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 iya. Ketika anak itu diberikan minum, ketika anak itu melaksanakan baru ngedot dalam ngedot, bahasa ya. Jawa ya, itu sudah merupakan suatu ada naluri yang muncul dari anak kepada orang tua. Ya. Jadi di sini itu dalam memberikan pendidikan tidak pada berorientasi pada kuantitas, tetapi kita pada kualitas, Ibu. ya. Iya. Jadi bersama-sama Kualitas, ya. iya. Bahkan begini Jadi, Bu, iya. iya, bahkan begini kalau tadi Ibu mengatakan bahwa anak yang kita Asuh, iya, yang anak kita asuh, bimbing, iya, ya. itu tidak lahir dari kita sendiri. Mungkin kita bisa memberikannya lewat dat nggih. Iya. Bahkan ada cerita Bunda, Iya, teman iya, saya iya, sendiri sama-sama. itu beliau bisa melahirkan. Iya. Tetapi untuk minum ke anak ini malah pakai Mana- dat Bunda. oh, gitu. Iya, nah itu artinya memang beraneka ragam. Iya, yang kita hadapi ya. Iya, beraneka ragam Allah berikan Iya, nikmat kepada iya kita seperti semuanya. itu Bunda. Jadi Iya. memang nikmatnya Berbeda-beda. berbeda-beda. Tinggal Nje. bagaimana kita Iya, tinggal menyikapi. tinggal Iya. bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri. Toh Minta juga maaf ini. kita diberi kehamilan itu kan juga Iya. titipan Bunda. Maaf ya, Bunda. Iya, titipan Bunda. Jadi Iya. terharu kami ya. Iya. 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 Maaf Bunda, ini Iya. untuk tadi sudah kami dan pemirsa semuanya tahu ya. Kira-kira bunda-bunda ini pernahkah mengalami ya fase di mana kita itu merasa bersalah, merasa posisi yang tidak benar dalam membesarkan putra-putri kita? Bunda Endang Tajuk pernah merasakan itu enggak? Kalau merasa bersalah sih saya sering Bunda. Iya. Ketika saya berbicara agak keras Oh, Bunda, gitu. itu saja saya sudah merasa saya harus segera mengkondisikan anak saya jangan sampai teringat kalau saya berbicara. Marah. Iya. Oh, gitu ya. Apalagi jangan sampai saya main tangan dan sebagainya. Kalau saya berbicara keras agak kadang kan saya kalau pas lagi sibuk apa-apa anak saya yang kecil itu sering minta apa. Kadang kalau saya begitu keras, dia memang mudah marah Bunda. Oh, gitu. Tetapi saya tidak mau membiarkan lama-lama. Iya. Begitu juga dengan anak saya yang Langsung lain. dipeluk lagi. Pokoknya saya terus tidak akan menunggu waktu lama untuk menciptakan biar suasana dia kasih sayang cair lagi, ya cair. gitu. Oh, Jadi iya. saya tidak mau menunggu lama waktu yang lama, mungkin hanya hitungan menit Bunda. Ya. Tidak sampai jam itu saya harus berusaha untuk mencairkan walaupun di sini masih Ya. ada perasaan mungkin jengkel dan Ya. sebagainya, tapi saya harus segera ini membuat perasaan anak itu Ya. nyaman gitu. Kembali Nggih, ya, nyaman ya. kembali. Terima kasih Bunda. Iya. Kalau Bunda Endang Tajuk tadi kan merasakan kita posisi yang bersalah. Iya. Tetapi kalau di Bunda Endang Purwanti beda pertanyaan saya. Iya. Kira-kira dalam kehidupan ini kita seorang bunda, apakah pernah merasakan fase ataupun sesuatu hal yang berkesan bagi kita sebagai seorang ibu di hadapan anak-anak kita, Bunda? Yang pada fase-fase itu anak, terutama yang saya ingat itu ketika anak itu menjelang remaja. Remaja ya Bunda ya. Remaja ini anak tersebut itu masih banyak malunya, belum terbiasa mengatakan komunikasi terbuka dengan orang tua. Kalau kita tidak memberikan mendahului ya, mungkin kita tidak tahu anak apa itu sedang apa. permintaannya. Iya, ternyata anak itu melakukan sesuatu yang mana merasa masih rasa yang tabu mungkin gitu. Iya, jadi Kalau saya bicara atau matur Bunda nanti saru gitu ya Bunda iya ya. gitu ya, saru. Nah itu ketika itu saya menemui, saya mengatakan, Dek, kamu sudah berumur 12 tahun. Apa yang pernah kamu lakukan selama mau memasuki istilahnya kalau laki-laki itu Masa balik, pubertas, iya, pubertas gitu masa nggih. balik. Iya. pubertas seperti itu. Akhirnya dengan saya dekati, dengan bertidur bersama, menanyakan, nah ini akhirnya bisa terungkap. Itu pada fase anak sekitar 12 sampai 14 gitu. tahun Oh, iya. itu. Ya luar biasa. Iya. Kalau di situ kan
punya apa ya kesan tersendiri Iya. sebagai seorang bunda. Kalau tadi kan bunda dari pihak anak-anak yang laki-laki. Kalau Bunda Endang Purwanti itu Iya. kebetulan putri. Ya. Kebetulan Iya, saya putri juga semua ya. punya anak Oh, perempuan iya. satu-satunya Bunda. Betul ada Iya. ya. Tapi Saya- masih mungkin karena masih kecil ya. Enggak, ini dia sudah masuk usia pubertas Bunda. Oh alhamdulillah. Sudah, Berarti alhamdulillah sudah, ya. Jadi sekarang dia sudah kelas SMP kelas 1 Bunda. Oh, sudah, Iya. ya, sudah Kalau melalui ini. masalah remaja, pubertas ini memang saya memang banyak belajar Bunda karena memang ini satu-satunya putri saya Ya. nggih, yang baru pertama kali saya mendidik anak perempuan nggih. Nah, itu Bunda saya belajar sebelum anak saya ini kalau sekarang kemudian sudah masa pubertas Ya. dan sudah mendapatkan menstruasi Nah, begitu Bunda. alhamdulillah. Nah, itu terjadi pada waktu dia kelas 6 Bunda. Tapi sebelum terjadi itu, Iya. saya sering Sudah, cerita. ya. Mbak gimana teman-teman udah yang dapat Head, head kayak gitu. gitu. Dia kan sering cerita. Iya. Oh iya Bu, tadi ada teman saya ini sudah loh Bu, ini sudah loh Bu. Setiap kali saya tanya dia, Iya. Mbak kamu udah belum dapat ini. Nah, sebelumnya udah saya gambarkan Bunda. Oh Iya. seperti itu dan Jadi anak tidak kaget. Iya, jadi anak tidak kaget. Iya. Kemudian dia mungkin di sekolah juga belajar sama teman-temannya Bunda. Kemudian bahkan saya memang mengedukasi Kasih Bunda. ya, sejak dini. Bahkan nyuwun sewu, mohon maaf saya untuk saya beri edukasi untuk tutorial Iya. bagaimana ketika kamu mendapatkan men itu bagaimana yang gitu. harus dilakukan itu Iya. sampai saya berikan Iya, Bunda. luar Sebelum biasa, ya. dia mendapatkan itu dia Sudah tahu dan tahu. nanti ketika Alhamdulillah. dia sudah mengalami dia tidak kaget ya Iya, gitu Bunda. alhamdulillah. Itu yang saya Bunda-bunda ini Iya. luar biasa. Bagaimana kok mempersiapkannya sudah bagus Iya. sekali sehingga Memang anak kita sudah, harus banyak belajar Bunda. Kita tidak jangan berhenti belajar. Harus Iya. mau belajar begitu Bunda. Nah ini bunda-bunda setelah tadi kan sudah cara mendidik karakter bagaimana. Kita kan punya harapan tentunya. Harapan yang kita harapkan, harapan yang kita inginkan kepada anak-anak kita itu kira-kira bagaimana. Kalau di sini kan itulah keharmonisan rumah tangga dari keluarga Bunda Endang Tajuk ya. Ya dari anak putranya ganteng-ganteng soleh, yang putri juga solehah. Amin, amin. Ya, kalau dari Bunda Endang harapannya kepada putra-putri panjenengan apa kira-kira? Iya, harapan saya, insya Allah saya akan berusaha membekali anak-anak saya dengan pendidikan agama yang bagus. ya. Kemudian nanti biar dia nanti pada waktu masanya kita lepas, dia sudah siap untuk menghadapi kehidupan yang nyata di dunia, Amin, gitu, ya. dan kemudian dia sudah punya pedoman hidup yang baik begitu Bunda. Alhamdulillah, semoga putra-putri yang soleh-solehkah Amin. akan terwujud ya Amin, Bunda ya ya. Rabbal Alamin. Iya. Kita kan pernah misalnya mengharap seperti itu. Iya. Ada si kecil juga Bunda. Oh, Iya, tadi Bunda kan sudah bercucu katanya. Oh, iya, Ya, iya. Berarti lengkaplah sudah, ada anak, ada menantu, Iya. suami tercinta, Iya, cucu. Ini iya. harapan Bunda kira-kira Iya. apa ini? Harapan saya dengan melihat foto itu Iya. membuat saya tambah ternyuh kasih sayang Alhamdulillah, juga iya. nggih. Nah itu kebetulan Bunda ini pada event-event tertentu kita harus menjalin kehangatan dan iya. keluarga di luar rumah sana. Kalau yang itu mana- itu harinya Sabtu Minggu ya tentunya. Iya, ya. iya, pas malam Libur minggu ya. gitu Iya, hari gitu libur ya. kita ajak keluar Oh. ya, terus mungkin juga mengganti suasana, Iya. suasana. Kalau kedinasan kan itu Iya. ya rutinitas. Iya. Kalau dengan anak cucu kan beda Iya, suasananya. iya. Alhamdulillah, Jadi Rabbil saya Alamin. ajak di rumah, Iya. di luar, Iya. makan bersama, kumpul-kumpul, bercanda, ngobrol, iya. Itu membuat lebih hangat, kasih sayangnya muncul, Iya. terutama juga dengan cucu, nggih. Alhamdulillah. Cucu itu juga membuat kita itu menyembuhkan dari rasa capek-capek, lelah dan sebagainya. Ketika melihat cucu itu akan menambah Sembuh sehat, iya, ya, semangat luar yang biasa. gitu, nggih. Iya. Bunda-bunda ini mungkin ya harapan kita terhadap Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana SMK Negeri 1 Nogosari Boyolali. Kira-kira harapannya apa kepada anggota Dharma Wanita kita supaya paling tidak itu semuanya bisa mengarah ke pendidikan karakter anak. Bunda Ketua mungkin? Iya, mungkin harapan saya sebagai ketua Dharma Dharma Wanita, Wanita, ya, ya. kita hidupkan kembali Bu kegiatan Dharma Wanita di Iya. SMK Negeri 1 Nogosari, ya. Alhamdulillah. Ya, di situ mungkin kita adakan pertemuan mungkin. Nah,
di situ kita sharing ya Bu ya, antara ibu-ibu membahas bagaimana perkembangan anak-anak kayak seperti itu. Kan ada yang masih putranya kecil, Iya, ada yang sudah masuk bisa dewasa, saling sharing, saling belajar gitu. Ya, kalau Bunda sebagai pembina tentunya harapannya kepada anggota Dharma Wanita di SMK Negeri 1 Nogosari itu bagaimana Bunda kira-kira? Ya, kita mengajak pada semua anggota Dharma Wanita SMK Negeri 1 Nogosari itu untuk diajak untuk bisa mendidik putra-putrinya dengan baik sesuai dengan umur dari anak masing-masing. Jadi mungkin anak yang masih balita harus bagaimana, mungkin yang sudah mau masuk ke TK bagaimana, SD bagaimana, mungkin SMP bagaimana, sampai perguruan tinggi, sampai sejauh mana orang tua itu bisa mengarahkan putra-putrinya sesuai dengan harapan dan kedepannya itu bisa sukses begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Kita bersama di sini tanpa terasa Bunda. Tapi kami dari Dharma Wanita, unsur pelaksana SMK Negeri 1 Nogosari mengucapkan terima kasih kepada Bunda semuanya. Terima kasih itu tidak bisa diberikan secara materi ya Bunda ya. Tapi kami hanya bisa memberikan hasil karya dari anak-anak kami Bunda. Oh, dari anak-anak ya? Iya. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ya. Ini kepada Bunda pembina, tidak lupa dari anak-anak kami mempunyai hasil karya yang bagus, semoga juga bisa dimanfaatkan. Terima kasih Bunda ya. Kita tidak lupa menyapa pemirsa Bunda. Kita itu punya salam. Salam Dharma Wanita kita itu adalah salam cinta Kanoji. Kita coba ya Bunda. Kita berikan salam kepada pemirsa semuanya. Salam cinta Kanoji, cerita inspiratif tentang kita SMK Negeri 1 Nogosari. Salam. Terima kasih Bunda dan terima kasih pemirsa yang mana pada kesempatan podcast di SMK Negeri 1 Nogosari ini bisa kita simpulkan sebagai peran ibu dalam membentuk karakter anak adalah TTM. Dini adalah terima kasih, tolong, maaf. Dan tidak lupa kita sebagai bunda-bunda yang nanti akan diterapkan di masyarakat, semoga bisa membentuk karakter yang luar biasa baik itu persiapan di dunia maupun di akhirat. Dari saya Fajar Supri Asih mengucapkan minta maaf kalau ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.